Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat beriman. Sebelum meneruskan pembahasan ini, jangan lupa menekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Ketika setelah Rasulullah sudah wafat, sahabat Nuaiman yang terkenal cerdas, konyol, dan ngeyelan, dia bahkan sangat kesepian saat dirinya ditinggal Rasulullah. Terkadang Nuaiman ini sering sekali ngelamun dan terkadang dia bingung mau ngapain. Sedangkan Nuaiman ini yang biasa senang ngerjain dan bikin ketawa Rasulullah. Tapi Nabi yang dia cintai sudah tak ada lagi. Pada saat itu, Nuaiman ini sedang duduk di depan masjid Rasulullah, dengan bermainan batu lempar sana dan lempar ke situ seperti orang yang tak punya kerjaan lain. Nuaiman karena saking bingungnya dia yang hanya duduk dan mainan batu. Lalu dirinya melihat ada orang buta pakai tongkat yang sedang jalan ke sana kemari. Karena si buta ini menghalangi ketenangan Nuaiman yang sedang duduk di depan masjid Rasulullah. Karena Nuaiman kesal melihat pola si buta itu, lalu si buta tadi dipanggil oleh Nuaiman mau ia kerjain. Si buta kesini kamu. Lalu si buta datang kepada Nuaiman. Ada apa? Kata si buta. Lalu Nuaiman mencoba bertanya kepada si buta, yang dari tadi cuma terlihat jalan dan bingung. Ah, saya itu sedang bingung cari-cari toilet udah gak tahan nih, kata si buta. Nuaiman pun berkata, oh, toilet bilang makanya dari tadi jangan diem aja. Kalau toilet banyak di sini. Ketika itu, si buta dipegang tangannya oleh Nuaiman. Lalu si buta diantar ke dalam masjid Rasulullah. Bahkan di dalam masjid para sahabat masih salat berjamaah. Ketika itu si buta berkata, apakah tempat ini aman buat buang air kecil? Ya tentu saja aman, kata Nuaiman. Ketika itu, Nuaiman pun langsung pergi entah kemana. Karena si buta tidak bisa melihat bahwa di belakang dia banyak sahabat yang sedang salat. Maka dengan tiba-tiba si buta langsung saja masuk, lalu membuka celana di depan para sahabat yang sedang salat. Pada saat itu, para sahabat pun langsung mempercepat salatnya. Ketika sudah selesai para sahabat pun menegur si buta tersebut. Kata sahabat, apa yang kau perbuat di masjid Rasulullah? Si buta ini langsung terkejut. Apakah ini benar masjid Rasulullah? Kata si buta. Karena si buta ini tak tahu apa-apa, si buta pun menjelaskan semuanya kepada para sahabat. Kata sahabat, ini pasti ulah Nuaiman. Si buta pun terkejut dan dirinya berjanji kalau sampai ketemu Nuaiman akan saya pukul dengan tongkat saya. Kemudian si buta tersebut bingung kesana kemari dan tanya-tanya kepada orang untuk mencari Nuaiman tapi tak ketemu juga. Akhirnya Nuaiman muncul lagi, lalu melihat si buta lagi dan dia pura-pura merubah suaranya agar tidak gampang dikenal oleh si buta tadi. Kata Nuaiman, hai, buta kamu kenapa kok seperti orang sibuk? Saya sedang mencari Nuaiman. Kalau ketemu akan saya pukul dia, kata si buta. Ketika itu, karena Nuaiman merasa terancam, maka dia kerjain lagi si buta ini. Kata Nuaiman, sini saya antar kamu ke tempat Nuaiman yang kamu cari. Si buta itu lalu diantar lagi oleh Nuaiman ke masjid Rasulullah, yang di situ ada Sayyidina Utsman yang sedang salat di dalam masjid. Ketika sudah sampai di masjid Rasulullah, lalu Nuaiman menyuruh si buta masuk ke dalam masjid. Kata Nuaiman, entar kalau ada orangnya kamu siap-siap pukul ya. Baik, kata si buta. Nah, itu orangnya sedang salat. Lalu Nuaiman kabur lagi entah kemana. Kemudian si buta langsung memukul Sayyidina Utsman yang sedang salat tersebut. Ketika itu, semua sahabat yang ada di situ langsung meminta tolong kepada semua orang dan sambil berkata, Sayyidina Utsman mau dibunuh orang. Orang buta itu pun langsung terkejut dan heran mengapa saya pukul malah Sayyidina Utsman bukannya Nuaiman.
Pada saat itu sahabat curiga. Yang datang orang buta ini lagi. Pasti ini ulah Nuaiman lagi. Si buta langsung mencari Nuaiman lagi. Dan sahabat pun tertawa terpingkal-pingkal karena ulah semua ini adalah Nuaiman. Itulah kisah sahabat Nuaiman yang suka bikin para sahabat tertawa karena dengan kekonyolannya. Nuaiman adalah sahabat Rasulullah yang selalu menghibur dan bikin Rasulullah tertawa. Maka dari itu Nuaiman disukai, diridhoi oleh Allah. Karena suka menghibur dan membuat Rasulullah tertawa. Maka dari situlah Nuaiman dengan pola yang suka konyol, ngeyelan, pemabuk dia dimasukkan ke surga. Alhamdulillah, semoga kisah tadi dapat memberi pengajaran dan iktibar kepada kita. Wallahu alam. Terima kasih kerana menonton.